30% dari biaya yang dikeluarkan negara untuk memberi makan dia selama di penjara. Nah, saya sudah nggak hitung berapa banyak orang yang dalam penjara saya bebaskan. Tapi lebih banyak yang bukan Kristen yang saya bebaskan. Kemarin sore tiba anak Betawi, namanya Baharudin. Kenapa ini tiba? Saya dapat dia waktu saya di Nusa Kambangan. Setelah tiba waktunya PB, saya dapat berita dari Kalapas. Siap, saya bilang siap. 2 minggu yang lalu, setelah Natal, saya bebaskan 1 orang dari LP Bulangi, itu dekat Malino, di Makassar. Saya bayar sekian juta. Nah, saya tunggu 1 anak dari Nusa Kambangan, namanya Mukti, kasus pembunuhan. Masih muda, waktu dia dimasukkan situ, saya ketemu dia umur 17 tahun, saudara. Sangat muda. Waktu itu istri saya melihat, bilang, Den, anak itu kok mukanya wajah tak berdosa. Yang mana? Saya tanya, duduk di sana. Oh iya, betul, anak itu mukanya polos sekali. Saya tanya, kamu itu kenapa? Dia cerita kasus pembunuhan. Tapi dia nggak sendiri, berempat. Nah, ini sudah waktunya dia dibebaskan. Tunggu mungkin bulan April dia akan keluar. Dan saya mesti tanda tangan, saudara. Karena kalau sampai mereka bersalah lagi, saya akan dipanggil. Dan saya siap. Kita lihat kitab Filemon. Menarik sekali. Ayat yang ke-8 saya akan baca. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Jadi begini, Filemon itu orang kaya, sangat cinta Tuhan. Kisah para rasul itu ada karena Lukas buat cerita kepada Filemon ini. Jadi orang penting. Nah, ternyata Filemon juga donaturnya Paulus. Dia sangat mengasihi Injil dan mengasihi Tuhan Yesus. Luar biasa hidupnya. Nah, waktu Paulus di penjara, kisahnya hari itu ada seorang anak muda namanya Onesimus. Harus bebas dari penjara. Ternyata anak ini tidak mau pulang. Paulus bingung. Kenapa kamu nggak mau bebas? Padahal harimu sudah bebas. Nah, anak ini lebih suka tinggal dengan Paulus. Karena dia nggak punya papa. Dan Paulus jadi papanya. Nah, karena dia nggak mau pulang, nggak mau keluar penjara, maka Paulus tulis surat kepada Filemon ini. Nggak taunya Onesimus itu mantan karyawannya Filemon. Cuma sayang Alkitab tidak menjelaskan apa kriminalitas yang dibuatnya. Ya, kelihatannya pencurian, kelihatannya. Nanti ada satu ayat yang kita akan temukan itu. Nah, maka itu ayat 8 Paulus berkata, aku minta sesuatu. Aku tahu, aku minta apa saja pasti kamu akan setuju. Tapi kali ini tanpa persetujuanmu aku nggak akan. Ayat 9. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Ingat usianya, sudah menjadi tua. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Saudara, saya suka menggunakan ayat yang ke-10 ini. Anakku yang ku dapatkan selagi aku dalam penjara. Dari tahun 84 sampai hari ini, jadi sudah hampir 25 tahun saya mengerjakan pelayanan Elia ini. Saya bisa cerita, walaupun tidak bisa detail karena terlalu banyak, pasti ada lupanya. Anak-anak yang saya dapatkan di mana. Nanti maksudnya itu, ya, saya sering memberi ilustrasi begini. Kalau saudara sering ketemu para pejabat, ya, biasanya orang-orang kedutaan atau orang militer, mereka cerita, oh anak kami 4. Anak pertama kami dapat waktu kami tugas di mana, begitu. Anak kami kedua waktu kami tugas di mana, begitu, dan seterusnya. Nah, saya bisa cerita ini kepada banyak orang. Bagaimana Tuhan mendapatkan saya anak-anak itu. Saudara tahun, kira-kira tahun 97. Saya lupa tepatnya. Hari itu saya dijemput, saya pelayanan di gereja di Jogja, GKKD. Terus, waktu saya tunggu jemputan terlambat, tiba di stasiun kereta api masih subuh. Kira-kira jam 3 lewat, belum sampai jam 4. Waktu saya tunggu jemputan,
Tiba-tiba Roh Kudus berkata kepada saya, aku perlu orang itu. Di depan saya itu ada orang lagi tidur, tapi pakai sarung, selimut sarung itu jadi dari kepala sampai kaki. Jadi saya nggak lihat ini laki, perempuan, anak muda, orang tua apa nggak tahu. Nah, saya kenal betul suara papa saya itu. Lalu saya pelan-pelan bangunkan dia. Saya coba kira-kira mana bagian kaki. Saya nggak mau pegang bagian kepalanya karena nggak jelas ini, karena pakai selimut begitu. Saya yakin ini bagian kaki. Lalu saya tepuk dia. Dia kaget, saudara. Ternyata anak muda, anak jalanan. Saya nggak ngomong banyak. Saya cuma berkata, ayo ikut bapak. Dia nggak tanya kemana. Itu anak pasrah betul. Ayo ikut. Akhirnya saya ngomong-ngomong, dia dari Lampung. Udah, lah di KKD itu mereka ada satu jemaatnya. Tadinya itu punya rumah kos 21 kamar, 2 lantai, saudara. Suatu saat waktu saya khotbah di gereja itu, pengusaha ini mendengar bagaimana kita punya rumah, kita bisa menampung banyak anak, itu jauh lebih berarti. Lalu mereka semua mesti berunding. Luar biasa radikal imannya. Langsung tutup rumah kos dan dibuka jadi rumah penampungan, rumah singgah. Sampai hari ini rumah itu masih ada di Jalan Beo, daerah Dembangan sana. 21 kamar seru penuh dengan anak-anak. Nah, karena saya tahu ada rumah itu, maka saya titipkan. Saya ajak anak itu, yang jemput saya beritahu, dan mereka tahu, saya titipkan. 6 bulan kemudian, anak itu saya bawa ke Nabire. Sekarang sudah menikah, kerjaannya bagus. Nah, jadi kalau orang tanya, oh anak itu saya dapat di stasiun kereta api. Yang itu saya dapat di mana? Dapat di mana? Bisa cerita seperti itu. Dan mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara. Terus ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Nah, saudara, kalimat ini yang saya tiap kali baca saya pasti terharu. Dia kusuruh kembali kepadamu. Kalimat berikut ada garis tengahnya, berbunyi apa kitab saudara? Dia itu siapa? Ayo baca, dia siapa? Yaitu siapa? Ayo baca. Buah hatiku. Ini narapidana disebut buah hatiku. Saudara, sejak anak-anak pertama yang Tuhan berikan, saya betul-betul didik, saya asuh, saya buat apa saja yang harus saya bisa buat, dan itu yang Tuhan tunjukkan. Bulan Januari ini saya nikahkan 7 anak. Bisa bayangkan itu. 7 Januari itu di Jogja, 12 Januari besok di Tumaluntung, 17 Januari di Tangerang, 18 Januari di Salatiga, 24 Januari ada di Bali, 26 Januari di Nabire, 31 Januari di Palangkaraya. Nanti bulan Februari saya nikahkan 5 anak, bulan Maret 2 anak. Jadi kalau saya ngurus mereka, Tuhan bawa saya ngurus sampai mereka menikah. Dan saya bersyukur untuk kepercayaan itu. Maka itu ini yang dibutuhkan oleh dunia. Buah hatiku. Ayat 13. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Ingat tadi di ayat 10, Paulus sudah tua. Sudah tua di penjara lagi. Bisa bayangkan kalau malam-malam misalnya dia kedinginan, dia perlu air panas, ada Onesimus gampang dipanggil. Paulus berkata, Filemon, sebetulnya aku perlu dia untuk jadi gantimu melayani aku. Tapi kan gak mungkin Paulus egois. Nah, anak-anak masih muda di penjara begitu. Maka itu dia kirim surat pada mantan majikan Filemon, terima balik dia. Hebat bukan kasih ini? Dan ini dibutuhkan oleh dunia itu, saudara. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin, nah ini kata-kata manis sekali, sebab mungkin karena itulah. Nah itulah itu apa kita nggak jelas. Karena perbuatan salah, kriminalnya Onesimus ini. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu. Selama ditahan itu di penjara itu, dia dipisahkan sejenak. Supaya engkau, lihat iman ini, supaya engkau Filemon dapat menerimanya untuk selama-lamanya